kita bisa menyimak logika seorang profesor di perguruan tinggi Islam dengan menghalalkan perkawinan sesama jenis. Sebenarnya ini sangat naif. Di dalam suatu makalah ringkasnya yang berjudul Islam Agama Rahmat bagi Alam Semesta, dia menulis, menurut hemat saya, yang dilarang di dalam teks-teks suci tersebut lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksual. Mengapa? Sebab menjadi heteroseksual, homoseksual, gay, lesbi, dan biseksual adalah kodrati, sesuatu yang given atau dalam istilah fikih disebut sunnatullah. Sementara perilaku dalam bahasa fikih disebut sunnatullah. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia. Jika hubungan sejenis atau homo, baik gay atau lesbi, sungguh-sungguh menjamin kepada pencapaian tujuan dasar tadi, maka hubungan demikian dapat diterima. Hanya dengan logika Islam sebagai agama rahmat, maka dilakukan suatu pembongkaran besar-besaran dalam hukum Islam. Tidak ada metodologi yang dipakai. Ini sama dengan dalil yang digunakan oleh sejumlah mahasiswa salah satu IAIN melalui jurnal Justisia yang dengan semena-mena menghalalkan homoseksual karena praktik itu memberikan manfaat bagi pelakunya. Pandangan Prof ini bisa disimak lebih jauh di Jurnal Perempuan edisi Maret 2008 yang menurunkan edisi khusus tentang seksualitas lesbian. Di sini Prof mendapat julukan sebagai tokoh feminin muslimah yang progresif. Di dalam wawancaranya, ia secara jelas dan gamblang menyetujui perkawinan sesama jenis. Judul wawancaranya pun sangat provokatif. Allah hanya melihat takwa, bukan orientasi seksual manusia. Menurut Prof, definisi perkawinan adalah akad yang sangat kuat yang dilakukan secara sadar oleh dua orang untuk membentuk keluarga, yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Definisi semacam ini bisa kita dengar, tetapi beda menurut Prof. Pasangan dalam perkawinan tidak harus berlainan jenis. Boleh saja sesama jenis. Simak kata-kata Prof berikut. Setelah ia mendefinisikan makna perkawinan menurut Al-Quran, itu menurut dia, menurut otak dia. Bahkan menarik sekali membaca ayat Al-Quran soal hidup berpasang-pasangan, surat Ar-Rum ayat 21, surat Az-Zariyat ayat 49, dan Yasin ayat 36. Di sana tidak dijelaskan soal jenis kelamin,
biologis. Artinya berpasangan itu tidak mesti dalam konteks hetero, melainkan bisa homo, bisa lesbian. Maha suci Allah yang menciptakan manusia dengan orientasi seksual yang beragam. Selanjutnya dia mengatakan, esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya, tidak peduli apapun ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, status sosial dan orientasi seksualnya, bahkan tidak peduli apapun agamanya. Menurut Prof, ia merasa geram dengan masyarakat yang hanya mengakui perkawinan berlainan jenis atau heteroseks. Menurutnya, agama yang hidup di masyarakat sama sekali tidak memberikan pilihan kepada manusia dalam hal orientasi seksual. Misalnya, hanya ada satu pilihan: heteroseksual, homoseksual, lesbian, biseksual, dan orientasi seksual lainnya dinilai menyimpang dan distigma sebagai dosa. Perkawinan pun hanya dibangun untuk pasangan lawan jenis, tidak ada koridor bagi pasangan sejenis. Perkawinan lawan jenis meski penuh diwarnai kekerasan, eksploitasi, dan kemunafikan, lebih dihargai ketimbang perkawinan sejenis walaupun penuh dilimpahi cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan, gerutu sang profesor. Menurut jurnal perempuan pernah dinobatkan oleh salah satu perguruan tinggi Islam sebagai dokter terbaik pada tahun 96 sampai dengan 97. Yang jelas, selama 1400 tahun tidak ada ulama yang berpikir seperti Prof. Padahal selama itu pula kaum homo dan lesbia selalu ada. Padahal Al-Quran dan hadis begitu jelas gambaran tentang kisah Nabi Lut. Dan kami juga telah mengutus Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh orang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." Dan jawaban kaumnya tidak lain hanyalah berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya, dari negeri ini. Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci, kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya, termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa itu." Ini Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Di dalam surat Hud ayat 82 dikisahkan
Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Di dalam hadis Nabi, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah perbuatan kaum Lut. Ini hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Majah. Dalam tafsir Al-Ajhar, Hamka pernah menjelaskan betapa sangat merusaknya penyakit kaum Lut, sehingga mereka diazab dengan sangat keras oleh Allah. Hamka sampai menyebut bahwa perilaku seksual antara sesama jenis ini lebih rendah martabatnya dibandingkan binatang. Binatang saja, kata Hamka, masih tahu mana lawan jenis. Hamka mengutip sebuah hadis Rasulullah, dan apabila telah banyak kejadian laki-laki mendatangi laki-laki, maka Allah akan mencabut tangannya dari makhluk, sehingga Allah tidak memperdulikan di lembah mana mereka akan dibinasakan. Ini hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim dan Tabrani. Hamka menulis dalam tafsirnya tentang pasangan homoseksual yang tertangkap tangan. Sahabat-sahabat Rasulullah yang diminta pertimbangan oleh Sayyidina Abu Bakar seketika beliau menjadi khalifah, apa hukuman bagi kedua orang yang mendatangi dan didatangi itu? Karena pernah ada yang tertangkap basah, semuanya memutuskan wajib kedua orang itu dibunuh. Tapi berbeda dengan pemahaman umat Islam yang normal, justru di akhir wawancara seorang prof menegaskan, Islam mengajarkan bahwa seorang lesbian sebagaimana manusia lainnya sangat berpotensi menjadi orang yang salah atau takwa selama dia menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yaitu tidak menduakan Tuhan, meyakini kerasulan Nabi Muhammad, serta menjalankan ibadah yang diperintahkan. Dia tidak menyakiti pasangan dan berbuat baik kepada sesama manusia, baik kepada sesama makhluk, dan peduli pada lingkungan. Seorang lesbian yang bertakwa akan mulia di sisi Allah. Saya yakin ini kata Prof. Logika-logika yang dipakai Prof semacam ini sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai ijtihad, karena dilakukan dengan semena-mena dan merusak tatanan hukum Islam. Dia tidak menggunakan metode yang dapat diuji oleh para ilmuwan di bidang hukum Islam. Di dalam hermetika Kristen saja ada tataran aturan yang harus dipenuhi oleh sebagian penafsir. Menurut mereka menyebutkan banyak syarat dalam pemberlakuan metode analisa konteks. Jika metodologi pengambilan hukum Islam dihancurkan, maka akan muncul penafsiran yang serampangan
dan asal bunyi seperti contoh. Untuk menghalalkan perkawinan sejenis, ini ada salah satu jurnal Justisia, salah satu fakultas Islam, yang terbit edisi 25 tahun 2004, membuat laporan utama indahnya kawin sesama jenis, membuat pengantar redaksi. Apa isi pengantarnya? Hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami tidak ada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun untuk melarang perkawinan sejenis, sebab Tuhan pun sudah maklum bahwa proyek menciptakan manusia sudah berhasil, bahkan kebablasan.